Baik, di segmen ini kita akan mulai menyoroti bahasan utama CNN Indonesia Prime News malam ini, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau IKTP di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011 hingga 2012 lalu yang memasuki babak baru. Fakta mengejutkan muncul dari pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang disampaikannya pasca penyerahan berkas tersangka Sugiharto dan Irman ke Kejaksaan Pengadilan Tipikor Jumat lalu. Setelah bertahun terkatung-katung, kini kasus dugaan korupsi IKTP kembali bergulir. Hal ini ditandai dengan penyerahan berkas dua tersangka Sugiharto dan Irman ke Kejaksaan Pengadilan Tipikor. Sejauh ini tercatat sudah ada 280 saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Kasus mega proyek yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut semakin memanas setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan ada nama-nama besar yang akan diungkap dalam sidang dakwaan 9 Maret mendatang. Meski demikian, KPK berharap penetapan ini tidak melahirkan gejolak politik. Anggota DPR yang mengembalikan. Jadi banyak sekali nama yang disebutkan ya. Jadi nanti secara periodik juga kita secara berjenjang ini dulu, habis ini siapa gitu ada ya. Kan ini ya nanti anda baca aja lah, Anda dengarkan, kemudian Anda akan melihat. Ya mudah-mudahan tidak ada gonjangan politik yang besar ya, karena namanya yang disebutkan memang banyak sekali ya. KPK yakin ada unsur legislatif yang turut bermain. KPK juga optimis fakta keterlibatan anggota DPR akan terungkap di persidangan. Hal ini semakin diperkuat dengan tindakan sejumlah anggota DPR yang berinisiatif mengembalikan uang bancakan proyek. Tercatat, setidaknya terkumpul uang sebesar 30 miliar rupiah dari 14 anggota legislatif yang mengembalikan uang ke KPK. Tak hanya anggota DPR, dari ratusan saksi yang diperiksa KPK, ada 5 perusahaan dan 1 konsorsium yang mengembalikan uang ke KPK. Jika ditotal, kini KPK sudah menerima uang sebesar 250 miliar rupiah dari saksi-saksi yang dianggap kooperatif tersebut. Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang ada dan bukti-bukti yang ada dalam penanganan perkara IKTP ini. Jadi silakan mengembalikan. Tentu hal itu akan menjadi faktor yang meringankan nantinya di persidangan meskipun ada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Polemik kasus dugaan korupsi IKTP tak hanya di lingkaran legislatif. Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, yang juga menjadi saksi, menyeret nama Ketua KPK Agus Raharjo. Gamawan mengatakan Agus Raharjo yang kala itu masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP hadir dalam presentasi IKTP di KPK. Namun Agus membantah, menurutnya saran LKPP tak dihiraukan sehingga LKPP menarik diri dari pendampingan. berdasarkan audit itu saya bawa ke KPK, saya presentasikan di KPK lagi. Saran KPK coba ini didampingi oleh LKPP, ini bagus seperti itu LKPP. Kalau sudah selesai audit RAB itu, barulah mulai tender didampingi oleh LKPP, itu anak buah baru itu. Pengadaan IKTP merupakan mega proyek yang bergulir sejak 2011 di bawah Kementerian Dalam Negeri. Munculnya angka fantastis yakni 6 triliun rupiah dalam proyek ini memunculkan sangit tasdap dugaan adanya praktik tak sehat dalam proyek tersebut. Namun fantastisnya uang negara yang ditilap tidak menjadi syarat mutlak sebuah kasus untuk diungkap. Siapapun tokoh yang terlibat harus tegas ditindak. Seyogianya, harta negara digunakan untuk kemaslahatan rakyat, karena harta negara bukan jalan pintas untuk memperkaya diri maupun sanak famili. Suci Bancin, CNN Indonesia. Hari Kamis pekan ini, sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP akan digelar jauh-jauh hari. Ketua KPK bahkan mengatakan akan ada banyak nama besar yang akan disebut dalam kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah itu, sehingga dikhawatirkan ada guncangan politik. Namun di sisi lain, nama Ketua KPK sendiri juga pernah disinggung terkait kasus ini oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ketika usai menjalani pemeriksaan di KPK. Bagaimana kasus ini benar-benar bisa terungkap tuntas? Perlukah Komisi Yudisial mengawal ketat jalannya sidang kasus ini nantinya? Kami akan membahasnya malam ini dengan juru bicara KPK, Febri Diansah. Selamat malam.
Mas Febri, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Adnan Topanusora. Selamat malam, Mas Adnan. Malam, Mas. Baik, dan nanti kita akan menunggu sambungan telepon dengan salah satu narasumber yakni Budiman Sujatmiko yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Baik, saya akan mulai langsung ke Mas Febri. Mas Febri, saya sebelum masuk detail ke soal bagaimana nanti beberapa hal tentang kasus IKTP ini, tapi saya terkejut begitu sebenarnya, agak surprise sebenarnya mendengar pernyataan dari Ketua KPK Agus Raharjo yang sebenarnya di luar persidangan, di luar proses hukum yang prosedur hukum yang normatif begitu berjalan, tiba-tiba mengatakan Anda akan terkejut ada banyak nama-nama yang akan disebut dalam dakwaan ini, semoga tidak ada guncangan politik. Biasanya kan KPK ini fokus saja ke proses hukum. Ini sekarang Pak Agus mengatakan ini, ada penjelasan khusus tidak dari Pak Agus tentang hal ini, Mas Febri? Ya, pada saat pernyataan itu disampaikan sebenarnya pelimpahan tahap kedua sudah terjadi. Jadi artinya berkas termasuk juga tersangkanya dan yang lainnya sudah berpindah dari proses penyidikan ke proses penuntutan. Jadi proses penyidikan sudah selesai pada saat itu dan konstruksi perkaranya memang sudah jauh lebih jelas. Nah, kemudian disusunlah dakwaan sampai akhirnya minggu lalu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada dakwaan dan ada berkas perkara untuk 2 orang tersebut. Nah, terkait dengan nama-nama tentu saja ada banyak nama memang karena proses ini cukup panjang sebenarnya proyek yang kita telaah, kemudian kita lakukan penyidikan mulai dari sebelum pengadaannya itu sendiri, jadi proses pembahasan anggaran tentu melibatkan di sana anggota DPR RI dan juga pemerintah dan ada sejumlah penyelenggara negara di sana. Dan memang ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak dan 14 orang diantaranya itu sudah mengembalikan ke KPK dan memberikan beberapa informasi-informasi baru yang ternyata ketika ditindaklanjuti itu bisa lebih mengembangkan penanganan perkara ini. Jadi di dakwaan nanti tentu bukan hanya nama yang kita ungkap, tetapi ada nama, ada peran, ada porsi, dan ada konstruksi dari peristiwa-peristiwa mulai dari pembahasan anggaran atau perencanaan itu, dan juga proses tender, lelang, dan implementasi dari IKTP itu sendiri. Nah, nama-nama tersebut tentu perlu dilihat dalam konteks peristiwa dan konteks perbuatan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi benar akan ada nama-nama besar yang akan menimbulkan guncangan politik itu? Saya kira mungkin fokusnya lebih pada bahwa perkara ini memang perkara yang tidak kecil karena proyeknya sendiri nilainya 5,9 triliun dan indikasi kerugian keuangan negaranya 2,3 triliun. Dari perkara yang ditangani oleh KPK selama ini, perkara ini tergolong besar. Bukan hanya dari aspek nilai indikasi kerugian keuangan negara atau nilai proyeknya, tetapi implikasinya. Mungkin kalau kita bicara soal pengadaan jembatan, ketika ada kerugian maka jembatan itu mungkin akan rusak atau speknya kurang dan segala macam yang efeknya ada pada jembatan dan lingkungan di sekitar sana mungkin. Tapi ketika kita bicara soal indikasi korupsi IKTP, kita bicara efek yang mencakup di seluruh Indonesia karena ini memang diniatkan sejak awal sebagai sebuah identitas, isu kependudukan di sana, isu yang lain-lain juga di sana, bahkan isu keamanan dan segala macam. Dan ternyata itu kita temukan indikasi kerugian keuangan negaranya 2,3 triliun dan kita menemukan dalam proses penyidikan ada pihak-pihak tertentu yang diduga menikmati keuntungan tersebut. Kalau saya kemudian mencoba mengkaji begitu ya, guncangan politik. Mas Adnan sendiri menilai pernyataan dari Ketua KPK kali ini bisa memang begitu dahsyatnya kasus IKTP ini, ataukah mungkin ini sebuah nanti masyarakat khawatir heboh di awal ternyata ya bukan nama-nama yang disangka publik begitu ya, disangka publik karena kalau disangka itu indikasi sangkanya biasanya kan yang diperiksa datang ke KPK, kemudian yang dipanggil 2 kali tidak datang, misalnya seperti itu kan, itu kan nama-nama yang sangat besar, artinya penyelenggara negara sekarang dan kita tahu datang ke KPK secara faktanya ada begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang kira-kira yang dimaksud dari Ketua KPK Pak Agus Raharjo ini? Saya mau bilang begini, sebenarnya pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang tidak perlu, ya, karena ini sudah kali kedua KPK pimpinannya memberikan pernyataan yang ada di depan sebelum proses hukum itu berjalan
tuntas. Ya. Itu bisa kita lihat pertama dari kasus reklamasi. Pada saat itu setelah OTT pimpinan KPK mengatakan ini adalah grand corruption. Ya. Tapi sampai hari ini, sampai dakwaan dilakukan, yang kita lihat hanya Sanusi, anggota DPRD. Lalu sisi grand corruption-nya di mana? Ya, ya. Itu pertanyaan. Mungkin nggak akan terulang lagi. Nah, yang kedua, seperti ini yang terakhir soal kasus iktp. Tentu kita berharap ya sebagai publik pernyataan-pernyataan seperti itu tidak lagi perlu disampaikan karena KPK juga sudah punya juru bicara. Buat apa juru bicara kalau kemudian pimpinan KPK juga mengumbar statement yang sebenarnya tidak terlalu penting dan itu tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas mereka sebagai penegak hukum. Gitu ya. Jadi saya kira kita tidak perlu mendengar ada 3 kali pernyataan yang sama untuk sebuah kasus. Sebelum proses hukum itu disidangkan, ada pernyataan-pernyataan yang cukup bombastis. Sehingga ini justru memberikan nuansa bahwa pimpinan KPK ini berpolitik atau nuansa politisnya menjadi lebih itu kental. menjadi muncul asumsi seperti Jadi itu. persepsi itu mungkin saja lahir. Karena kemudian kan yang dinyatakan juga adalah adanya guncangan politik jika nama-nama besar itu ditampilkan atau dibacakan di dalam surat dakwaan. Toh faktanya nanti di persidangan akan dibuka, publik kemudian akan tahu, media juga pasti akan memberitakan, KPK kemudian tinggal menyikapi gitu. Jadi saya kira tidak perlu bermain api seperti ini sehingga ini membuat kualitas dan objektivitas penanganan perkara kasus iktp itu kemudian dipertanyakan banyak orang karena lagi-lagi ini menyangkut soal politisi ya apalagi pada saat yang sama pembahasan revisi undang-undang KPK juga sedang digencarkan kembali oleh parlemen begitu. Jadi saya kira untuk mengurangi efek-efek seperti itu pimpinan KPK lebih baik berhati-hati dalam memberikan statementnya. Semua statement itu kepada juru bicaranya. Oke, baik. Ada kritik yang kurang lebih sama. Saya melihat dari Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa sebaiknya Ketua KPK tidak mengatakan seperti ini karena jika disebut jauh-jauh hari sudah ada nama-nama besar, maka ini akan berpotensi akan digerilya oleh orang-orang yang diduga tersangkut kasus ini dan juga digembosi begitu Bang Febri. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Masih seputar pernyataan dari Ketua KPK yang menjadi polemik, kemudian justru yang disoroti ini pernyataan Ketua KPK-nya ini salah satu kritik yang datang dari Profesor Mahfud MD seperti yang saya jelaskan di awal. Ini akan berpotensi nanti justru membuat orang yang tersangkut ini nama-nama besar itu gerilya, lobby-lobby, dan akhirnya gembos begitu di tengah-tengah. Bagaimana Bang Febri Anda menanggapi ini? Saya kira tidak, karena dakwaan sudah selesai. Terbuat ya. Dan sudah disampaikan juga ke pengadilan. Dan ada salah satu hal penting juga yang kenapa kita kemukakan nanti rangkaian peristiwanya kita kemukakan. Meskipun ini baru 2 tersangka awal ya. Baru tersangka awal, tapi konstruksinya kita sampaikan dari awal kurang lebih dari A sampai Z. Meskipun tidak mungkin semuanya dituangkan di dakwaan. Ini ketika disampaikan terbuka untuk umum agar publik mengawal. Jadi ketika publik mengawal, tentu saja mengawal dalam artian juga mengawasi dan mensupport dengan berbagai cara agar kasus ini tuntas. Karena ketika ini dibuka dalam proses dakwaan, maka itu menjadi milik semua orang yang bisa diketahui dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga nanti kita bisa tahu KPK sebagai penegak hukum harus menangani A, B, C, D atau pihak-pihak lain sepanjang memang bukti-bukti permulaan yang cukup itu ada atau minimal 2 alat bukti ada. Nah itu KPK pun nanti akan melihat juga fakta-fakta persidangan dan terus mempelajari informasi yang ada karena memang perkara ini agak cukup kompleks. Kita melakukan penyidikan pertama kali sekitar tahun 2014, sekitar 2 tahun setelah proyek iktp itu berjalan. Tempusnya proyek ini 2011-2012, 2 tahun kemudian kita melakukan penyidikan, tentu sebelumnya melakukan penyelidikan. Nah 2014 sampai dengan 2016 kita makan waktu sekitar 2 tahun sampai akhirnya kita mendapatkan perhitungan kerugian keuangan negara sekitar 2,3 triliun pada pertengahan 2016. Dan kita perlu lakukan cek fisik, kami sudah koordinasi di dalam, cek fisik dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi.
karena memang penggunaan iktp dilakukan di sana. Itulah yang kemudian kita butuh waktu karena ada kebutuhan teknis dan segala macam. Jadi kami berharap memang setelah ini kita lebih bicara soal substansi. Jadi setelah dakwaan tinggal 2 hari lagi dibacakan. Dakwaan sudah ada di pengadilan negeri sebenarnya. Sudah ada sebenarnya. Kita serahkan minggu lalu bersama berkas tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa kawal bersama proses persidangan tersebut. Oke, kalau dilihat dari apa yang Anda sampaikan bahwa sudah ada beberapa orang yang mengembalikan dana yang diterimanya begitu terkait dugaan suap mungkin ya kepada KPK yang nilainya 14 orang ya. 14 orang ini semua anggota DPR semua atau mantan anggota DPR ada di sana atau di luar DPR juga ada di sana? Ada 14 orang yang mengembalikan, total nilainya 30 miliar. Dari 14 orang itu ada yang anggota DPR. Namun total uang yang kita sita dalam proses penyidikan itu sekitar 250 miliar. Di antaranya kan ada 30 miliar dari 14 orang tersebut. Gitu. Dan mereka tidak hanya mengembalikan uang sebenarnya, tetapi juga memberikan informasi dan keterangan tambahan bagi penyidik KPK, sehingga kita juga selain misalnya dulu yang agak heboh kan ketika Nazarudin bicara, itu tentu tidak kita terima bulat-bulat semua informasi tersebut, kita lakukan pengecekan, klarifikasi, kesesuaian dengan bukti yang lain, sehingga penyidik yakin bahwa konstruksi perkaranya adalah seperti ini. Oke, dari 14 orang itu selain ada yang anggota DPR, mantan anggota DPR juga ada di situ, dan ada beberapa penyelenggara negara di situ. Tentu penyelenggara negara yang mengembalikan uang tersebut. Namun ada anggota DPR di sana. Kami tidak bisa sebutkan nama-nama pihak yang mengembalikan, namun secara utuh nanti di dakwaan ada peran dan posisi masing-masing dari pihak tersebut. Berarti Kamis itu akan dibacakan begitu ya? Ya, kita bacakan dan itu akan jadi konsumsi publik. Silahkan, sangat dibutuhkan sebenarnya pengawalan, dan juga kalau memang ada yang ingin melakukan pengkajian dan segala macam sangat terbuka. Karena pengadilan memang bisa diakses oleh semua orang dan terbuka untuk. Itu unsur pidananya hilang tidak, Bung Febri? Ketika sudah mengembalikan uang itu? Ada pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan dapat dipidananya seseorang. Namun sekarang kita bicara pada dua hal. Di satu sisi ada 14 orang yang mengembalikan, memberikan keterangan secara kooperatif. Di sisi lain ada pihak-pihak lain yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar, diduga menerima tapi tidak kooperatif dan tidak mengembalikan. Ya, jangankan mengembalikan, kooperatif saja tidak, dan memberikan keterangan. Nah, kita sedang dihadapkan pada dua posisi itu. Makanya kita mau fokus dulu di 2 orang terdakwa yang akan diajukan. Nanti akan kami simak fakta persidangan dan kita akan terus pelajari. Jadi itu yang menjadi alasan tidak segera ditetapkan menjadi tersangka ketika mengembalikan uang itu ya? Kami fokus di 2 orang ini dulu, nanti kita buka semua konstruksi perkara mulai dari proses dakwaan nanti. Itu kira-kira kalau menurut pandangan Anda dari ICW otomatis tersangka tidak kira-kira setelah yang mengembalikan uang itu sebenarnya? Ya, kalau dari sisi hukum kan sudah jelas ya. Ya. Pasal 4 tadi yang disebutkan Febri itu kan pengembalian kerugian negara atau penerimaan sesuatu yang itu dikategorikan sebagai korupsi, itu tidak akan menghilangkan tindak pidananya. Tapi bahwa perkara apakah penetapan tersangka itu dilakukan dalam waktu itu juga atau menunggu momen yang tepat, itu kan memang pertimbangan subjektif dari penegak hukum. Terutama kalau kita melihat dari sisi kontribusi orang-orang ini dalam mengungkap perkara yang lebih besar. Saya kira akan menjadi tidak bermakna kalau kemudian ada pihak-pihak yang kooperatif, yang memberikan informasi yang lebih detail, tapi kemudian mereka terhenti proses mengungkap sesuatunya karena dijerat sebagai pelaku, sementara pihak-pihak yang lebih besar perannya itu kemudian gagal diungkap oleh KPK. Sehingga nanti pernyataan Pak Agus juga menjadi prematur lagi. Nah kita berharap ini akan sampai kepada otak sebenarnya dari siapa perencana awal dari proyek IKTP ini, siapa yang menikmati paling besar dari proyek IKTP ini, dan mereka semestinya yang akan diberikan sanksi lebih keras oleh KPK, karena bagaimanapun ini adalah proyek mega proyek yang juga dikorupsi dengan
dengan sangat masif begitu. Masif, sistematis begitu Sistematis dan itu sudah dimulai sejak perencanaannya gitu. Nah, saya kira ini yang harus menjadi fokus area kerja investigasi KPK. Oke. terutama Kalau dalam proses- kita lihat kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo ini kan ada nama-nama besar. Ini kurang lebih menurut saya nih, mungkin bisa Anda dikoreksi kalau saya salah, kurang lebih mirip-mirip sama seperti yang pernah diungkapkan oleh Nazarudin. Ada banyak nama ini bahkan disebutkan ada nama politisi yang disebut juga ini seperti Sinterklas bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Menurut Anda, apakah sebenarnya yang disampaikan Nazarudin ini memang itulah gambaran sebenarnya waktu itu? Sebenarnya clue-nya itu sudah bisa kita peroleh dari siapa-siapa yang selama ini diperiksa oleh KPK sebagai saksi ya. Kan di situ juga ada nama besar seperti Setia Novanto. Ya. Kita mungkin akan mendengar nama itu lagi di dalam dakwaan yang dibacakan nanti di pengadilan tipikor hari Kamis depan gitu ya. Belum lagi nama lain. Pak Ganjar Pranowo yang juga waktu itu Komisi 2 DPR. Ya. Apakah namanya masuk di dalamnya? Tentu apakah juga Dan itu pernah dipanggil oleh KPK ya? Nah, itu kan juga pernah dipanggil atau diperiksa oleh KPK. Juga ada Anas Urbaningrum dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu adalah clue yang paling kuat untuk mengidentifikasi atau meraba-raba kira-kira siapa yang disebut nama siapa-siapa nama besar yang disebut oleh Pak Agus itu. Atau bahkan di luar mereka ada nama lain yang juga sebenarnya kingmaker dari semua kasus ini yang sampai hari ini Mungkin belum bisa dihadirkan oleh KPK, dipanggil oleh KPK. diungkap atau dipanggil oleh KPK sekalipun, akan tetapi snowball proses snowball seperti yang akan dilakukan oleh KPK ini kan juga bisa mendorong atau memastikan kira-kira nanti dari Irman dan Sugiharto ini kemana lagi proses hukum itu akan berjalan gitu ya. Apalagi kemudian mantan sekjen Depdagri juga kan sudah berapa kali dipanggil oleh KPK dan menurut KPK yang bersangkutan juga memiliki informasi yang luar biasa untuk bisa mengungkap kasus ini lebih jauh. Bung Febri, terakhir ketika sebelum ada pernyataan Pak Agus ini kan beberapa waktu terakhir juga sebelumnya begitu ya, kan KPK berusaha memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terkait dengan kasus IKTP ini, tapi kalau tidak salah 2 kali tidak hadir. Itu bagaimana posisinya kalau dipanggil tidak hadir sebenarnya? Jadi total saksi yang kita panggil itu ada sekitar 280-an saksi untuk masing-masing tersangka. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari semua saksi itu ada 23 anggota DPR RI pada saat itu, di waktu 2011-2012. Yang kita panggil dalam proses penyidikan. Tidak semuanya datang, ada sekitar 15 orang yang datang dan yang lain tidak datang dengan berbagai alasan. Nah memang Pak Yasona Lauli salah satu saksi yang kita panggil dalam kapasitas pada tahun 2011 dan 2012. Yang pertama tidak bisa datang karena terlalu dekat antara waktu pemeriksaan dengan panggilan, dan yang kedua karena ada tugas waktu itu di luar negeri di Hong Kong disampaikan oleh Pak Yasona sebagai saksi gitu kan. Jadi memang waktunya terbatas, kita sudah harus melakukan pelimpahan, kami belum bisa melakukan pemanggilan yang lebih lanjut. Tapi dari semua saksi yang kita panggil ada beberapa klasifikasi kenapa kita memanggil saksi. Yang pertama tentu kita pandang saksi tersebut mengetahui apakah dia melihat, mendengar atau menjadi bagian misalnya dalam sebuah rapat atau segala macam. Jadi kita ingin tahu keterangan yang bersangkutan. Tapi ada juga saksi-saksi yang selain mengetahui juga kita duga ikut dalam pertemuan-pertemuan, baik pertemuan di kantor DPR ataupun pertemuan yang dilakukan di restoran atau di hotel-hotel di Jakarta misalnya. Itu ada juga saksi yang kita panggil untuk kebutuhan itu, selain dia mengetahui tentu saja. Ada lagi saksi yang lain yang sebenarnya ketika kita panggil kita ingin klarifikasi terkait dengan indikasi penerimaan uang. Jadi ketika kita panggil tidak, misalnya kan ada cukup banyak saksi yang tidak datang dengan berbagai alasan untuk kebutuhan klarifikasi. Ketika tidak datang tentu kehilangan kesempatan untuk mengklarifikasi. Jadi kerugian di dirinya sendiri ya kalau tidak datang ya. Penyidik. Nah, kepentingan-kepentingan beberapa pemeriksaan saksi tadi tersebar di 200 orang dan termasuk di dalamnya 23 anggota DPR. Baik, oke, sudah tersambung melalui saluran telepon Budiman Sujatmiko yang merupakan
anggota Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Budiman. Selamat malam. Baik, Mas Budiman melihat pernyataan atau mendengar pernyataan dari Ketua KPK akan ada banyak nama-nama besar dalam kasus IKTP yang dakwaannya nanti akan dibacakan pada sidang perdana hari Kamis depan begitu. Bagaimana Anda sebagai Komisi 2 melihat ini? Tentu saja itu kan pernyataan belum bisa menjadi sebuah hukum ya. Kalau memang apa yang dikatakan Pak Agus bahwa itu tunggu persidangan, kita tunggu saja. Apa yang dimaksud kan Pak Agus berbicara soal ada dari kalangan DPR, birokrat, pengusaha, segala macam. Kita tunggu saja proses tersebut dan saya sih berharap memang apa yang disampaikan Pak Agus bukan sekedar membentukkan opini, karena jangan sampai juga itu menimbulkan sangka sangka. Tapi saya dukung kalau memang KPK ingin menelusuri kasus ini, karena memang ini kerugian yang sangat luar biasa. Dan kan berkembang juga isu bahwa ini melibatkan seluruh anggota Komisi 2. Tentu saja saya harus membantah itu. Tapi tentu saja bantahan saya ini kan tidak valid. Dia harus dibuktikan dari KPK. Gitu. Walaupun saya berkeyakinan tidak semua anggota Komisi 2 terlibat dalam soal aliran dana. Bahwa seluruh anggota Komisi 2 terlibat di dalam pembahasan KTP itu kan memang satu program legislatif, satu program yang memang harus didukung karena tujuan memang ingin menciptakan single identity number, dan menurut saya itu yang bagus bahwa itu dalam ada penyelewengan, kemudian ada markup, ada indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, ada sertifikasi. Saya kira itu harus saya sepakat. Baik, Mas Budiman, kalau kita lihat juga pernyataan bahwa ada 14 orang yang mengembalikan uang kepada KPK, diantaranya itu juga adalah anggota DPR, artinya memang bagi-bagi uang itu ada. Nah, apa yang Anda ketahui soal ini, Mas, ketika pembahasan dari IKTP ini di DPR sebenarnya? Sama soal pembahasan IKTP pada waktu itu periode lalu, yang saya kebetulan memang awalnya aktif ya di Komisi 2 PDI Perjuangan, mengajak orang untuk menjelaskan mengenai apa itu IKTP dari kalangan pakar ya. Kita sering diskusi dengan pakar, kita undang gunanya apa, dan sekaligus pakar itu memberikan semacam warning, peringatan, kira-kira ranjau-ranjau apa yang harus dihindari supaya itu tidak terjebak dalam korupsi. Ya, apa saja hal-hal negatif apa saja yang harus dihindari. Dan itu saya kira sudah jadi kesepakatan di POKTI di prediksi perjuangan, yaitu anggota PDI Perjuangan yang anti korupsi. Dan saya pikir pada waktu itu sering lengkap dari kami diskusi untuk memahami wilayah positif maupun juga ancaman kalau misalnya ini suatu saat lelangnya tidak benar atau kemudian datanya juga ternyata bisa jadi pemerintah perjuangan negeri, kita hindari pemahaman seperti kami. Pada awalnya saya terlibat. Tapi kemudian karena pada waktu itu juga ada fokus yang lain di Komisi 2, yaitu mengenai masalah undang-undang aparatur sipil negara, dan saya juga harus jaga undang-undang kita, saya kemudian tidak terlibat lagi dalam pembahasan IKTP ini, sampai kemudian suatu saat saya dikasih tahu oleh dua wartawan dalam momentum yang berbeda, berjarak sekitar 2 bulan, bahwa katanya nih IKTP menimbulkan kesalahan, ada indikasi korupsi, ada nama-nama anggota dewan, Komisi 2 terlibat. Pada waktu itu kebetulan si dua wartawan itu mengatakan kebetulan nama Mas Budiman salah satu yang tidak mendapatkan aliran dana itu. Kemudian ketika saya tanya balik, siapa yang memang mendapatkan dan siapa yang nggak mendapatkan, dua orang pakar itu tidak beritahu lebih jauh lagi. Kemudian beritanya muncul, saya bertanya pada beberapa orang yang namanya Mas Ganjar, saya tanya, beliau mengatakan pada waktu sudah jadi gubernur ya, dia tidak merasa menerima. Ketika saya mengatakan bahwa dia tidak menerima dan saya percaya dia, tapi namanya kemudian disebut, saya berpikir wah jangan-jangan ada orang yang menggunakan namanya atau nama dia. Dan saya juga kemudian jadi khawatir, jangan-jangan ada juga orang yang menggunakan nama saya, tempat saya tanya keluarga saya juga. Jadi saya tanya kepada Pak Ganjar karena yang sering disebut dia, pelakuannya seperti itu. Saya percaya dia ada. Saya nggak tahu kemudian apakah dalam 14 nama itu namanya termasuk. Saya kira pihak KPK yang lebih tahu. Karena tentu saja informasi yang saya kan hanya bisa menjelaskan saja.
Gitu. Mas Budiman, apakah yang Anda tanyai atau klarifikasi itu hanya Pak Ganjar Pranowo saja, ataukah ada rekan lain di partai yang juga waktu itu di Komisi 2, seperti misalnya Pak Yasona Lauli misalnya, yang sempat juga oleh KPK sebenarnya dipanggil 2 kali tapi tidak bisa hadir begitu dengan berbagai alasan Pak tadi. Yasona kebetulan kan sudah kemudian jadi menteri ya. Ya. Jadi menteri, saya kebetulan juga menjadi menteri hukum dan Komisi 2. Hingga jarang ketemu, nggak pernah ketemu, malah nggak pernah ketemu. Yang saya tanya baru Pak Ganjar sama Pak Arief, dan Pak Ganjar dan Pak Arief juga, kan memang pada waktu saya dan Pak Arief bukan pimpinan komisi ya, komisinya Pak Ganjar, saya lebih menanyakan pada Pak Ganjar. Pada Pak Arief saya tanya sih nggak saya mendalam. Saya kalau Pak Ganjar ngomong itu, enggak, saya merasa tidak hampir, saya dari pernyataan itu saya setuju jangan ada orang yang tambahkan dia ini juga sedikit juga. Dan saya berharap ini dibongkar dengan KPK ini. Karena kita nggak tahu juga. Karena persoalan itu juga saya sempat kayak keluarga saya tanya staff saya pada periode yang lalu, apakah kalian sempat ambil sama saya? Saya sempat tagih itu juga. Sampai sekarang tidak. Baik, kita akan break terlebih dahulu, Mas Budiman, tahan ya untuk kita kembali bergabung mempertanyakan kepada Anda. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ada semacam pancingan begitu seperti yang disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo bahwa ada banyak nama-nama yang akan membuat Anda terkejut ketika nama-nama ini dibacakan dalam surat dakwaan di sidang perdana kasus korupsi IKTP yang kerugian negaranya menurut versi BPKP adalah 2,3 triliun, bukan miliar, 2,3 triliun rupiah yang melibatkan nama-nama. Tadi kurang lebih disebut ada yang penyelenggara negara, ada yang anggota DPR, Mas Adnan. Tapi kalau Anda lihat, Mas Adnan, begini, khawatirnya kan ini heboh di awal. Seperti pertanyaan saya pertama tadi, heboh di awal. Lalu ternyata ketika berjalannya persidangan mungkin juga akan menghebohkan, tapi bisa saja kan kita sering dengar nama-nama besar ini, seorang pejabat publik disebutkan dalam pemberitaan begitu banyak terlibat kasus, tetapi dengan mudahnya lolos begitu saja dengan mudah begitu. Dan masyarakat akhirnya juga menjadi lupa begitu. Akhirnya seperti ini ya, seperti permainan yang seperti lingkaran setan aja. Nama besar disebut, heboh di awal, rame, hilang pelan-pelan, orang itu muncul lagi seperti seorang pejabat yang mulia lagi begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Bagaimana tepatnya untuk mengawal kasus ini benar-benar terungkap tuntas? Iya, saya kira 2,3 triliun itu kan bukan uang kecil ya. Artinya kalaupun itu dianggap sebagai nilai kerugian negara, berarti nilai sejumlah itulah yang mengalir ke berbagai macam pihak, dinikmati oleh berbagai macam aktor, mulai dari parlemen sebagai pihak yang merencanakan proyek dengan pemerintah, termasuk adalah sektor swasta yang menjalankan proyek ini. Nah, saya kira tentu saja kalau KPK berhenti di 2 orang yang sekarang menjadi terdakwa itu sangat kecil kasusnya gitu. Karena 2 orang seperti Irman dan Sugiharto tidak akan mampu menggerakkan organisasi atau permainan proyek seperti ini 2,3 triliun dengan itu ya. kerugian 2,3 triliun. Artinya ada aktor-aktor lain yang semestinya harus lebih bertanggung jawab. Nah, KPK sendiri kan sudah menerima permintaan justice kolaborator dari 2 terdakwa ini karena dianggap mereka memiliki informasi yang sangat kuat untuk bisa menyeret nama-nama lain. Dan sudah menjadi style KPK, mereka akan menggunakan fakta-fakta di persidangan untuk menjerat pelaku-pelaku lain. Nah, kita berharap ini tidak akan berhenti seperti kasus reklamasi. Yang mana strategi ini juga akhirnya tidak bisa dilakukan oleh KPK karena tidak berhenti di satu nama saja begitu ya. Tidak ada nama-nama lain yang kemudian diangkat oleh KPK meskipun fakta persidangan sudah terungkap. Padahal juga ada nama-nama besar juga saat itu, pengusaha besar misalnya itu yang diperiksa berkali-kali datang, tapi intinya juga itu saya kira KPK harus lebih mewaspadai ya daripada kasus reklamasi dulu. Akan tetapi saya yakin bahwa KPK lebih memiliki informasi dan data serta bukti-bukti yang lebih kuat untuk menjerat nama-nama yang disebut nama-nama besar oleh Pak Agus tadi. Kita tidak berharap disebut nama-nama besarnya
tapi kemudian tidak ada proses hukum terhadap mereka. Nah, percuma Nah, disebut ini yang saja saya begitu. kira harus menjadi salah satu acuan bagi publik untuk mengawal proses hukum terhadap kasus proyek IKTP ini. Iya, kita coba mengumpulkan beberapa nama besar IKTP ini paling tidak yang pernah juga disebutkan oleh Nazarudin begitu ya. M. Nazarudin ketika membongkar kasus IKTP ini berkali-kali, tidak hanya satu kali begitu. Ada nama Agus Martowardoyo yang saat ini adalah Gubernur Bank Indonesia, dulu adalah Menteri Keuangan ya saat kasus IKTP ini. Kemudian nama Yasona Lauli yang sekarang merupakan Menteri Hukum dan HAM, dulu merupakan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ini nama-nama sekali lagi saya sebutkan, nama-nama yang pernah disebutkan oleh M. Nazarudin, bukan disebutkan oleh Agus Martowardoyo ataupun dirangkum sendiri oleh CNN Indonesia, tetapi pernah disebutkan oleh Nazarudin. Kemudian nama Setia Novanto yang saat ini adalah Ketua DPR RI, dulu merupakan Bendahara Umum Partai Golkar dan juga pernah menjadi Ketua Fraksi ya Partai Golkar, sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, benar. Kemudian nama Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah saat ini, dulu juga merupakan Komisi 2 DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Janedri M. Gafar, dulu Sekjen Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada nama Oli Dondo Kambe yang merupakan Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dulu adalah Komisi 2 juga DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian nama Anas Urbaningrum, dulu kita tahu merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian Jafar Hafsah yang juga dari fraksi Demokrat di MPR RI. Nama Gamawan Fauzi, ini juga dipanggil KPK beberapa waktu terakhir. Dulu merupakan Menteri Dalam Negeri, lalu Irman yang sekarang menjadi terdakwa, Dirjen Dukcapil Kemendagri saat itu. Jadi adalah nama-nama yang pernah disebut oleh Muhammad Nazarudin, yang juga pernah diperiksa oleh KPK, mengutarakan kepada publik. Jadi ini mirip sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Agus Raharjo. Tapi begini, tadi kita dengarkan pernyataan atau penjelasan dari Mas Budiman Sujatmiko ketika mencoba menanyakan hal ini kepada salah satu nama yang ada di sini ya, Pak Ganjar Pranowo begitu. Mas Budiman Sujatmiko sempat mengklarifikasi sesama Komisi 2 dulunya begitu ya, mengatakan bahwa mungkin saja ada orang yang menggunakan nama pejabat ini, seperti ketika kalau kita lihat kasus-kasus lain kan juga sering menggunakan ada orang lain yang menggunakan nama dari pejabat tersebut begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira itu terlalu spekulatif ya. Terlalu spekulatif. Terlalu spekulatif pernyataan itu karena ketika kita bicara soal penerimaan sesuatu dari kejahatan korupsi, biasanya KPK akan melibatkan PPATK sebagai sumber utama. Nah, PPATK ini kan bermain di wilayah transaksi perbankan ya, dan itu datanya kan sangat valid. Dia tidak bisa dimanipulasi, dia tidak bisa direkayasa dan seterusnya. Sehingga akan sangat mustahil kalau ada orang yang mengklaim atau mengatasnamakan pejabat publik sehingga menikmati dari kejahatan korupsi yang dilakukan begitu ya. Jadi saya kira kita akan tetap berpegang pada apa yang dimiliki oleh KPK sebagai salah satu sumber informasi untuk kemudian mengembangkan ya perkara-perkara korupsi IKTP ini kepada pelaku-pelaku yang lain. Nah, yang mengherankan ya, dari data yang tadi disampaikan oleh CNN, semua yang disebut namanya oleh Nazarudin itu tidak ada yang pernah menggugat Nazarudin. Nah, ini kan sesuatu yang mengherankan ya, sesuatu yang yang sulit diterima kalau ada pihak yang merasa dicemarkan namanya oleh seseorang yang mengumbar secara terus terang kepada publik, kepada media, menyangkut soal penerimaan uang dari kejahatan korupsi. Nah, semestinya orang yang dituduh itu sakit hati. Logika sederhananya begitu ya, ketika misalnya Mas Adnan disebut Nazarudin untuk menerima ini pasti akan mempermasalahkan secara hukum ya? Persoalkan secara hukum gitu ya. Tapi kan tidak ada yang melakukan itu. Oke, Mas Budiman, Anda masih tersambung dengan saya, Mas Budiman? Ya, betul. Baik, kalau tadi kita dengar penjelasan dari Mas Adnan dari ICW begitu ya. Kan nama Pak Ganjar ini kan disebut ya, masih disebut waktu itu oleh Nazarudin juga dan lain sebagainya. Nah, ketika ditanyakan, disebutkan tadi kalau memang tidak terkait dengan hal itu, kenapa tidak mempersoalkan secara hukum Nazarudin yang menyebut-nyebut namanya misalnya? Oh begitu. Ya, kalau soal itu mungkin bisa tanyakan Pak Ganjar langsung ya nanti. Soal itu, itu yang keterangan yang saya peroleh dari beliau mengenai masalah namanya sempat tersebut oleh Nazarudin maupun juga daftar-data yang kembali dari bagian dari 14 itu. Kalau itu mungkin bisa dikonfirmasi langsung pada beliau. Tapi
mengenai masalah PPATK, bisa saja pemberian-pemberian seperti itu kan tidak lewat tidak lewat rekening ATM ya, tidak lewat transaksi elektronik yang memang bisa dilacak. Kita juga nggak tahu persis bagaimana modus operandi dari proses pengaliran dana atau penyuapan itu terjadi. Saya kira itu. Oke, Pak Mas Budiman, kalau disebutkan juga kembali ke pernyataan dari Ketua KPK, ini akan menimbulkan guncangan politik sebenarnya. Kalau melihat dari nama-nama yang pernah disebutkan oleh Nazarudin, dan kalau kita lihat juga nama-nama yang pernah disebutkan Nazarudin ini juga memang faktanya pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa ya, diklarifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira mungkinkah ini akan benar terjadi, akan ada guncangan politik seperti yang dikatakan oleh Pak Agus? Tentu karena melibatkan aktor-aktor politik, tentu saja ada dampak politik. Ya, tentu saja ada dampak politik, dan dari partai sendiri, dari Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa itu teruskan saja, nggak apa-apa, penegakan hukumnya. Proses itu yang jauh mana KPK punya bukti, silakan diteruskan, dan PD Perjuangan selama ini juga jika ada kader-kader yang terbukti terlibat, misalnya entah itu operasi tangkap tangan atau mungkin juga hasil dari pemberitaan ini segala macam, saya kira itu akan ditindaklanjuti oleh partai. Saya kira itu. Nah, baik, Mas Budiman, kalau kita lihat pernyataan dari Partai Golkar juga mengatakan bahwa Golkar akan mengawal karena ada beberapa nama dari anggota dari Partai Golkar ini sendiri yang juga disebut begitu ya, terpampang di sini. Partai Golkar mengatakan akan mengawal kasus ini benar-benar terungkap tuntas begitu. Bagaimana dengan PDI Perjuangan yang ada beberapa nama juga disebutkan di sana? Tentu saja sebagai partai, fraksi maupun pribadi, jika memang diminta keterangan tentang itu tidak ada masalah, ya, akan bekerja sama membantu KPK dalam mengusut kasus ini sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK itu sendiri. Begitu. Ya. Ya. Jadi Mas Budiman, kembali ke soal substansinya tentang apa namanya kasus dari IKTP ini sendiri. Apakah memang ada pembengkakan anggaran sebenarnya dari ketika proyek IKTP ini dibahas di DPR dan pada realnya ketika itu sudah dijalankan? Pertama-tama saya kebetulan tidak masuk panjanya untuk mengatur atau mengurus soal itu. Kalau memang dari pemberitaan-pemberitaan ya ada indikasi bahwa proses lelang itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan kemudian beberapa rekomendasi dari TKP juga tidak diperhatikan. Indikasi itu saya pikir memang bisa menjadi celah untuk melakukan pengusutan lebih jauh tentang itu. Dari segi tidak ada fairness di dalam soal lelang itu sendiri dari harga-harga yang ada. Saya kira itu. Anda sendiri juga mengetahui tentang itu ya, bahwa soal lelangnya tidak memenuhi fairness, tidak memenuhi standar prosedur yang... Prosesnya saya tidak tahu karena kebetulan saya bukan bagian dari Panja dan bukan juga bagian dari pimpinan yang memang kemudian mengetahui prosesnya. Karena ini kan juga proses yang terjadi antara eksekutif dengan pihak yang memang dilibatkan, perusahaan-perusahaan yang dilibatkan. Yaitu di luar kewenangan DPR sebenarnya. Itu sudah di luar kewenangan DPR. Oke, baik. Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sebelum ke Mas Adnan terlebih dahulu. Mas Adnan, saya ingin mengetahui sebenarnya kalau kemudian kasus ini berjalan di persidangan, sudah disidangkan begitu. Apakah memang perlu KY mengawasi ketat khusus begitu jalannya persidangan ini terhadap mungkin majelis hakim yang akan bertugas? Iya, saya kira karena ini disebut sebagai kasus besar dan pimpinan KPK sendiri sudah menyampaikan kepada publik soal adanya nama-nama besar yang memungkinkan terjadinya guncangan politik kalau disebutkan dan seterusnya. Ya. Saya kira memang perlu ada proses pengawasan yang relatif ketat ya terhadap persidangan ini karena kita khawatir juga nanti di sisi hakim akan ada upaya-upaya untuk meredam mereka begitu ya. Mungkin saja terjadi. Itu mungkin saja terjadi karena bagaimanapun pelaku korupsi itu biasanya akan melakukan berbagai macam strategi supaya nama mereka tidak tersangkut atau tidak terseret. Nah, strategi KPK dengan menggunakan fakta persidangan itu mengandaikan adanya hakim yang punya integritas kuat. Ya. Sehingga mereka akan sebutkan dan akan perintahkan misalnya penegak hukum untuk kemudian mengungkap kembali kejahatan korupsi ini ke berbagai pihak yang semestinya bertanggung jawab.
Nah, itu bisa kita lihat dari berbagai macam kasus yang disidangkan oleh pengadilan tipikor yang kebetulan kasus-kasus ini diserahkan atau dituntut oleh KPK. Jadi saya kira ketika misalnya pada level pengadilan sudah mulai bisa dipengaruhi, sudah mulai bisa dibereskan dalam tanda petik, kita khawatir tidak akan ada muncul vonis atau putusan dari majelis hakim yang menguatkan posisi KPK untuk meneruskan kasus ini, menginvestigasi lebih jauh kasus ini, terutama kepada pihak-pihak yang nanti namanya disebutkan itu. Jadi pada intinya tidak hanya berhenti pada ketika nanti dibacakan nama-nama besar itu di surat dakwaan itu, tapi apa selanjutnya? What is next gitu ya? Apakah mereka diproses hukum atau tidak begitu Karena nanti hakim juga akan punya kewenangan untuk memutuskan apakah memang misalnya hanya 2 orang terdakwa ini saja yang harus bertanggung jawab. Nanti hakim akan mengatakan bersama-sama perbuatan korupsi ini dengan pihak 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang saya kira akan menjadi bagian dari fakta persidangan yang nanti akan digunakan oleh KPK untuk menetapkan kembali tersangka lain sehingga kasus ini benar-benar bergulir. Jadi masih menunggu vonis dari majelis hakim saya kira untuk memproses hukum nama-nama lain tadi. Akan sampai ke sana. Begitu ya. Tapi harus menunggu vonis dulu, ataukah ketika sudah dibacakan dalam surat dakwaan itu kan sudah bisa menjadi kalau indikasi bagi... surat dakwaan ini kan yang membuat adalah penuntut KPK begitu ya. Artinya itu bahan sepenuhnya dari KPK. Tapi hakim sendiri nanti akan memberikan sikapnya yang akan mengacu kepada semua bukti-bukti yang diserahkan oleh KPK di persidangan. Nah, semua informasi tadi akan dikemas oleh hakim untuk sampai kepada konklusi apakah ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab sehingga KPK nanti akan meneruskan proses hukum ini lebih lanjut. Nah, saya kira memang masih menunggu waktu yang cukup panjang. Tentu akan sangat biasanya waktu yang cukup panjang ini lelah kemudian jadi bukan perhatian masyarakat lagi. Yang kita khawatirkan. Menghilang kita berharap sambil ini paralel berjalan persidangannya, KPK juga sudah punya keyakinan sendiri dengan 2 alat bukti yang memadai untuk menetapkan kembali tersangka lain. Jadi tidak harus menunggu vonis. Yang lebih bertanggung jawab karena 2 orang ini kan hanya PPK dan pemegang kuasa anggaran yang dalam hierarki birokrasi misalnya bukan orang yang paling bertanggung jawab terhadap proyek yang sangat besar seperti ini. Pernyataan sudah disampaikan Ketua KPK dan indikasinya memang kita lihat beberapa nama yang dipanggil untuk diminta keterangan adalah nama-nama penting. Nama-nama penting di Republik ini sebagai penyelenggara negara maupun sebagai pimpinan parlemen. Dan juga ada beberapa nama lain lagi yang mungkin sekarang sudah tidak menjabat. Nah, apa jadinya kalau memang ternyata Kamis besok itu anti klimaks? Ternyata nama-nama yang disebut adalah nama-nama ya petugas teknis atau pejabat teknis seperti yang 2 terdakwa sekarang ini. Apa yang akan berdampak pada KPK? Ya tentu reputasi KPK menjadi dipertanyakan oleh publik ya. Ketika pimpinan KPK atau bahkan Ketua KPK sudah mengatakan ada nama-nama besar, tentu ini merefer kepada juga orang-orang yang besar begitu ya, bukan hanya petugas operasional di dalam sebuah proyek, akan tetapi mereka yang menjadi mastermind dari mega proyek ini begitu. Kita berharap itu benar-benar menjadi fakta yang memang yang sudah seperti disampaikan oleh Ketua KPK karena mustahil Ketua KPK mengatakan itu tanpa ada fakta yang dimiliki oleh dipunyai KPK sendiri ya. Gitu. Baik, kita lihat nanti hari Kamis akan seperti apa. Terima kasih Mas Anand, kita akan kawal bersama tentu saja kasus ini karena menurut KPK bahwa kasus ini adalah salah satu kasus yang terbesar yang pernah ditangani oleh KPK dari segi kerugian negara, dari segi orang-orang yang terlibat dan begitu masifnya kasus ini. Yang lain yang sedang kita tunggu adalah kasus Petral. Kasus Petral ya. Oke, baik, terima kasih Mas Anand dari ICW. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News.